Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara soal aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu 13 Agustus 2025 yang dipicu amarah masyarakat terkait kebijakan Bupati menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Mendagri Tito Karnavian menyatakan telah menegur Bupati Sudewo yang sebelumnya menaikkan PBB P2 hingga 250%. Teguran itu ia sampaikan melalui sambungan telepon, di mana Tito meminta Sudewo menjelaskan soal aturan yang diprotes masyarakat. Tak cuma Bupati Pati Sudewo, Tito juga mengaku telah menghubungi langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Tito menyebut sejak awal rencana menaikkan PBB P2 itu tak pernah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Sebab, menurutnya, aturan terkait NJOP dan PBB merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota dengan peninjauan langsung dari gubernur. Tito mengingatkan kepala daerah agar setiap kebijakan pajak dan retribusi disosialisasikan dengan baik, dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi anarkis meski memiliki tuntutan terhadap kepala daerah. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya sudah, kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif ya. Ingat aturan sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari peraturan bupati mengenai tarif NJOP, PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota, dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak sampai ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat, prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi ya, masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya, itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya, jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya, rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog, seperti itu. Jangan langsung melakukan top down. Dari Pak Menteri sudah menegur langsung belum Pak, maksudnya? Saya langsung telepon, ya langsung telepon Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanisme seperti itu, menyampaikan bahwa sudah memperhitungkan belum kemampuan masyarakat yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap dengan dicabut sudah. Nah sekarang ada tuntutan yang lain. Jadi saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih oleh rakyat. Kalau memang ada keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR, mungkin bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya, apapun juga. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.